shalom teman-teman TNT, apa kabar nih? Aku harap kalian masih semangat, masih baik-baik aja masih dalam perlindungan Tuhan ya. Hari ini aku mau bagiin firman Tuhan yang berjudulkan menjadi murid Tuhan yang bijaksana. Apa sih bijaksana itu? Bijaksana itu adalah menggunakan akal budi dan pemikiran kita yang sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat, atau bisa disebut dengan wise atau penuh hikmah. Nah, seperti yang Tuhan ucapin dalam Yeremia 9 ayat 23-24 yang berisikan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, itu teman-teman ayatnya. Gimana sih caranya biar jadi murid Tuhan yang bijaksana? Ada 4 teman-teman caranya. Yang pertama itu berpikir sebelum berkata-kata. Seperti yang Tuhan ucapin di Amsal 15 ayat 18. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ini tuh teman-teman, mulutmu harimaumu. Tuhan itu gak mau kita ucapin kata-kata kasar, kata-kata dengki, kata-kata sia-sia, kata-kata sumpah. Tuhan tuh pengen kita ucapin perkataan yang penuh sukacita, firman Tuhan, penuh dengan doa, penuh dengan support. Nah, jadi kita tuh harus menjaga semua tutur kata kita yang keluar, teman-teman. Misalnya teman kita ada yang nilainya jelek nih, terus kita ngomong, dasar bodoh. Atau orang tua kita nyuruh kita, cuman kita malah ngebentak mereka. Atau dengan perkataan yang gak enak, itu gak boleh teman-teman, itu tuh dosa, Tuhan tuh gak suka. Itu teman-teman. Yang kedua itu adalah berpikir sebelum bertindak. Sama kayak yang tadi, cuman ini kita harus pikir dulu kalau kita mau ngelakuin sesuatu. Gak boleh asal ngelakuin tanpa mikir nih akibatnya apa, dampaknya apa ya. Kita jangan kayak Esau tuh orangnya terburu-buru, tergesa-gesa melakukan sesuatu tanpa mikir akibatnya. Itu kita harus pintar, cerdik, dan harus pikir-pikir dulu ya. Sama kayak Tuhan ucapin di Amsal 13 ayat 16, orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang beban membeberkan kebodohan. Begitu teman-teman. Misalnya nih ya, contohnya kalian lagi ulangan, terus kalian kesusahan dan kalian pengen nyontek. Apa nyontek aja kali ya, gak apa-apa kalian nyontek. Gak boleh kayak gitu. Misalnya kalian gak punya duit, kalian mau nyolong duit orang tua kalian atau uang teman kalian. Itu gak boleh teman-teman. Mau orang terdekat apapun sama kalian, itu tetap dosa. Tuhan tuh gak suka gitu. Tuhan tuh mau kita ngelakuin perbuatan-perbuatan yang mencerminkan firman Tuhan. Misalnya kita beribadah, bantuin orang tua kita, bantuin teman-teman kita yang kesusahan gitu ya. Kita harus berbuat sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, mempergunakan waktu dengan baik. Gimana sih caranya? Caranya itu adalah spend time waktu kalian tuh dengan bener-bener baik banget. Karena waktu itu bener-bener pemberian Tuhan yang berharga dan istimewa banget tuh teman-teman. Gak semua orang bisa dapet waktu itu dengan istimewa. Ada yang bangun tidur nih pakai selang oksigen, atau bangun-bangun dengan keadaan yang sakit nih. Sedangkan kita kan bangun aja dapat udara yang segar, pernafasan yang enak gitu. Seperti yang Tuhan ucapin dalam Efesus 5 ayat 16. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus gunain waktu kita buat nyembah Tuhan, beribadah, berdoa, baca Alkitab, baca renungan, spend time sama keluarga, melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, bantuin teman kita, bantuin korban bencana alam. Misalnya gitu ya teman-teman contohnya. Jadi waktu yang ada itu harus benar-benar di-manage dengan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktumu selama kamu hidup di dunia ini, begitu. Yang keempat, jangan egois. Apa sih egois itu? Egois itu adalah suatu sikap yang mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan orang lain, atau kayak cuek lah. Kita harus peka pokoknya teman-teman sama lingkungan kita. Kita nggak boleh nih kita kayak mencapai tujuan kita sendiri tapi nggak peduli orang lain, nggak peduliin sekitar kita. Kayak ya udah cuek aja, yang penting aku menang nih, yang penting aku berhasil nih, tapi nggak lihat sekitar kalian gitu. Tuhan tuh nggak suka sikap manusia yang kayak gitu, yang egois, mementingkan diri sendiri dan tinggi hati. Tuhan tuh suka kalau kita saling membantu, saling menghargai, sikap toleransi begitu. Nah,
Seperti yang Tuhan ucapin di Lukas 6 ayat 36, yaitu, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan diucapin juga di Matius 5 ayat 7, yaitu, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Begitu ya teman-teman, kita harus rendah hati juga ke lingkungan sekitar kita. Walaupun orang itu jahat sama kita, kita juga tetap harus baik ke mereka. Gak boleh jahat dibalas jahat. Gitu ya teman-teman, kayak Tuhan aja. Banyak nih orang-orang yang melakukan dosa, tapi Tuhan tetap ngampunin mereka loh. Dengan rendah hati, gak milih-milih. Tuh. Jadi apa sih teman-teman poinnya dari tadi yang aku bagiin? Nah, ada 4 nih. Yang pertama itu, berpikir sebelum berkata-kata. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, menggunakan waktu dengan baik. Dan yang keempat adalah jangan egois. 4 itu harus diterapkan teman-teman dalam kehidupan kita. Tuh. Dan kita tuh harus mencerminkan dari tindakan Tuhan Yesus. Terus, tentu dilahirkan punya visi dan misi loh teman-teman. Jadi Tuhan tuh gak pernah loh menciptakan umatnya asal gak ada tujuan hidup mereka gitu. Jadi Tuhan tuh ucapin kita ada tujuan. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita tuh ada tujuannya, gak asal Tuhan ciptain kita gitu. Jadi mau keadaan sesulit apapun, sesuram apapun, kita tetap harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Tuhan tuh nomor 1 teman-teman di hidup kita. Tuhan tuh sumber kehidupan kita gitu. Jadi jangan kalau ada masalah, ada kalian lagi emosi, kalian malah jauh dari Tuhan, kalian malah marah-marahin Tuhan kayak Tuhan, kok Tuhan gini sih? Kok Tuhan malah gini sih? Katanya Tuhan ada, tapi kok Tuhan jahat sama aku? Jangan gitu ya teman-teman. Pokoknya apapun yang kita terima dalam kehidupan kita, itu adalah emang caranya Tuhan untuk ngetes kita dalam kehidupan gitu. Jadi kita harus terapkan 4 prinsip tadi teman-teman dalam kehidupan kita untuk menjadi murid Tuhan yang bijaksana. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekilas firman Tuhan dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga firman-nya jadi rema dalam hidup kalian dan memberkati kalian. Dan teman-teman, see you.